Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah eksponen. Eksponen sendiri adalah suatu perpangkatan dari n buah faktor. Apa sih maksudnya? Gini, kalau misalkan kakak punya a pangkat n, itu artinya a kali a kali a kali a sebanyak n faktornya itu. Kalau misalkan a pangkat 5, berarti a kali a kali a sebanyak 5 kali. Tuh. Di materi eksponen ini nggak banyak definisi atau pengertian-pengertian lain yang perlu kita pelajari atau kita bahas lebih dalam. Kita lebih ke sifat-sifat sama ada beberapa operasi di eksponen ini, baik itu penyederhanaan, rasional maupun yang lainnya. Oke, langsung aja ke yang pertama. Itu ada sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat ini penting banget kalian pahami, terus kalian hafalkan, karena pasti akan dipakai saat mengerjakan soal itu. Oke, yang pertama itu ada a pangkat m dikali a pangkat n itu akan sama dengan a pangkat m ditambah n. Oke. Terus yang kedua, kalau ada a pangkat m per a pangkat n, ini akan sama dengan a pangkat m dikurangi n. Yang ketiga, kalau ada a pangkat n dikali b pangkat n, itu akan sama dengan a dikali b dipangkatkan n. Oke, kalau ada a pangkat n per b pangkat n, ini akan sama dengan a per b dipangkatkan n. Oke, kita lihat dulu dari 4 ini dulu, coba kita perhatikan. Kalau dia bentuknya perkalian, dia akan dijumlah. Tapi ada syarat, di sini basisnya harus sama. Kalau A, ya A. Kalau misalkan ini 3, berarti ini juga harus 3. Nggak boleh berbeda. Kalau berbeda, pangkatnya harus sama. Baru bisa kita operasikan. Tapi kalau basisnya berbeda, pangkatnya berbeda, berarti nggak bisa kita selesaikan. Oke? Berarti bentuknya hanya seperti itu. Bukan nggak bisa diselesaikan, berarti bentuknya hanya seperti itu. Tapi kalau misalkan basisnya sama, ini bisa kita selesaikan atau kita sederhanakan dengan a m pangkat m ditambah n. Pangkatnya dijumlah. Kalau perkalian, pangkatnya dijumlah. Kalau pembagian, pangkatnya dikurangi. Basisnya berbeda, pangkatnya sama. Ini bisa kita kelompokkan. Jadi a kali b dipangkatkan n. Sama ini juga untuk pembagian, ketika a pangkat n dibagi b pangkat n, ini bisa kita kelompokkan nih, a sama b nya kita masukkan dalam kurung, n nya kita keluarkan. Seperti itu. Selanjutnya ada a pangkat m dikali n, dipangkatkan lagi n. A pangkat m dipangkatkan lagi dengan n. Maka ini bisa kita selesaikan menjadi a pangkat m dikali n. Terus yang keenam itu ada a pangkat m ke n. Maka ini akan jadi a pangkat m dibagi n. Yang ketujuh ada a pangkat min n. Maka ini sama dengan 1 per a pangkat n. Di sini ada catatan, a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Terus yang ke-8, kalau ada a pangkat 0 itu sama dengan 1. Di sini juga sama, catatan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Lalu yang 9, kalau ada a per b pangkat min n, ini sama aja dengan b per a pangkat n. Dan yang 10, kalau ada a pangkat m sama dengan
A pangkat N, ini artinya M-nya itu sama dengan N. Dengan catatan juga A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Kalau ada pangkat, dipangkatkan, maka pangkatnya bisa kita kalikan. Kalau ada pangkat diakarkan, pangkatnya kita bagi nih. A pangkat N, negatif N, N-nya ini bisa jadi positif, tapi yang tadinya A pangkat negatif N jadi 1 per A pangkat N. Berapapun angkanya, kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Ini ya, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Yang 9, kalau misalkan ada pembagian dipangkatkan negatif N, pangkat negatif N, nah pangkat negatif N ini bisa jadi positif, tapi si AB-nya ini kita ubah posisinya jadi B per A. Bisa jadi kayak gini, ini menerapkan yang sifat yang ini. Silahkan coba di otret, pasti nanti hasilnya seperti ini. Lalu yang 10, kalau misalkan basisnya sudah sama, ya udah berarti pangkatnya itu M-nya sama dengan N. Ketika bentuknya seperti ini ya. Tuh. Tapi kalau ini yang sama dengan, tapi kalau misalkan seperti ini beda lagi. Kalau ini kan operasinya perkalian. Ketika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka A-nya itu pangkat M ditambah N. Beda sama ini. Kalau bentuknya seperti ini, berarti M-nya itu sama dengan N-nya. Oke, ini 10 sifat yang harus kalian pahami. Kita coba ke contoh soalnya. Oke, kalau misalnya kakak punya soal seperti ini. Bentuk pecahan dengan pembilangnya itu A pangkat 2 pangkat A plus 2 ditambah 2 pangkat A plus 4 ditambah 2 pangkat A plus 6, terus penyebutnya itu 128 sama dengan 21 per 2. Dicari nilai A-nya itu berapa. Kalau ada soal-soal seperti ini, kalian harus bisa gimana caranya kalian memanipulasi angka-angkanya itu, mengotak-atik angkanya itu, tapi tidak melanggar aturan, dan juga pakai sifat-sifat eksponen yang tadi udah kita pelajari di awal. Oke, di sini supaya gampang nanti dapatnya itu, kita ngelihatnya juga lebih gampang. Kakak di sini mau mengelompokkan. Jadi akan kakak manipulasi biar bisa dikelompokkan nanti di akhirnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini berarti 2A plus 2 pangkat ini dikali 1. Karena kalau dikali 1 dia nggak merubah hasil yang ini kan. Ditambah 2A plus 2 dikali 2 pangkat 2. Ini dikali ya. Dikali 2 pangkat 2. Karena nggak merubah hasil kan. Basisnya sama nih. Ketika basisnya sama berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan kalau perkalian. Ya kan? A plus 2 ditambah 2. A plus 4 kan? Tidak merubah. Oke. Berarti yang ini 2A plus 2 dikali 2 pangkat. Supaya ininya jadi 6 berarti 2 pangkat 4. Oke. Bisa diikuti ya. Dibagi. Ini kalau misalkan mau tulis lagi pembagian boleh, kalau mau dikesinikan juga boleh. Ini kakak tulis dulu aja ya. 128 ininya per 21 per 2. Oke, nah kalau udah seperti ini udah kelihatan kan, bisa kita kelompokkan nih, ada yang bisa kita keluarkan. Nah yang ini kita keluarkan nih, 2A plus 2 1 tambah 2 dipangkatkan 2 4 ya, tambah 2 pangkat 4 itu 16 sama dengan 21 per 2. 128 kita kesana ini bagi berarti jadi kali, dikali 128. Oke, kalau udah seperti ini silakan mau sederhanakan dulu. Berarti ini bisa sederhanakan kan ya, ini kan, ini sama ini jadi 128 dibagi 2 itu dapat 64.
Oke, kalau udah, kita selesaikan yang sebelah sininya. 2A plus 2, ini kejauhan deh, sebentar. 2A plus 2, 1 tambah 4 tambah 16, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 16. Itu dapat 21. Sama dengan 21 dikali 64. Kita biarkan dulu ya bentuk 21 kali 64-nya. 21 dikali 64. Oke. 2A plus 2 sama dengan 21 dikali 64. Yang ini kita pindahkan. Perkalian berarti jadi pembagian. 21. Oke, udah enak nih, tinggal coret-coret. Coret-coret. Berarti 2A plus 2 sama dengan 64. Gini kan? Nah, kalau udah kayak gini gimana, Kak? Yang ininya kita kembalikan lagi nih. Ini itu kan kalau kita pecah jadinya 2A dikali 2 pangkat 2 sama dengan 64. Gitu kan? Karena kita butuhnya nilai A. Nggak butuh kita A plus 2. Ya udah, berarti 2A sama dengan 64 dibagi 4. Paham kan, Dek? Dari mana kalau Kakak langsung gini? 2 dikuadratkan 4, perkalian kita pindahkan jadi pembagian. Ya udah, berarti 2A sama dengan 64 dibagi 4. Itu dapat 16. Nah, 2A sama dengan 16. 2 pangkat berapa? Hasilnya 16. 2 pangkat tadi. Nah, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Atau gini deh, biar merujuk ke sifat ya. Biar merujuk ke sifat yang tadi. 2A sama dengan 16 itu dari 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Ingat sifat yang ke-10, kalau basisnya sudah sama, terus bentuknya sama dengan seperti ini, berarti A-nya sama dengan 4. Berarti nilai A adalah 4. Seperti ini ya, Dedek. Selanjutnya adalah sifat akar dalam akar. Ini sering banget kita jumpai ya kalau di soal-soal itu ada akar, di dalam akar, di dalam akar, di dalam akar gitu kan ya. Nah, gak usah panik dulu. Yuk kita pelajari dulu untuk sifat-sifat akar dalam akar itu. Yang pertama itu kalau misalkan ada akar pangkat M dari akar pangkat N dari A. Jadi ini ada akar dalam akar, gitu kan. Ini bisa kita selesaikan dengan akar pangkat M dikali N dari A. Nih, jadi si akar pangkatnya ini kita kalikan. Seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalkan ada akar pangkat 2 dari A plus B, di dalam akarnya ini A plus B ditambah 2 akar AB. Ini bisa kita selesaikan akar A ditambah akar B. Sedangkan untuk yang minusnya, ini jadi akar A dikurangi akar B. Ini ya, kalau misalkan dia positif, sini juga positif. Kalau dia negatif, di sini juga negatif. Ya, Adik-adik. Nah, jadi nanti kalau misalkan menemukan soal-soal seperti ini, kalau tadi ada akar dalam akar dalam akar dalam akar, kalau bentuknya satuan seperti ini, berarti langsung kalian kalikan saja nih akar pangkatnya. Tapi kalau misalkan bentuknya seperti ini, coba diubah dulu nih menjadi bentuk seperti ini. Jadi A plus B ditambah 2 akar AB. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, kalian akan gampang menemukan jawabannya. Nggak usah cari satu-satu lagi. Langsung aja, berarti kalau sudah polanya seperti ini, langsung aja, berarti jawabannya akar A ditambah akar B. Oke, nanti pengaplikasiannya seperti apa, nanti kita coba di latihan soalnya ya. Sekarang lanjut ke yang ketiga, yaitu merasionalkan akar pecahan. Oke, ini untuk merasionalkan pecahan, mungkin kalian udah nggak asing lagi ya dengan kata-kata merasionalkan, atau mengalihkan dengan bentuk sekawannya.
Jadi kalau misalkan ada A per akar B, ini bisa kalian selesaikan. Harus kalian kalikan dulu nih dengan bentuk sekawan dari akar B-nya, yaitu akar B-nya dikali akar B per akar B. Kenapa harus seperti ini? Karena kalau akar B per akar B itu kan 1. Berapapun angkanya, kalau dikalikan 1 hasilnya angka itu sendiri. Jadi ini tidak merubah hasil atau tidak merubah nilai dari A per akar B-nya itu. Tidak merubah dari ininya, bentuk yang awalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal diselesaikan. A dikali akar B, berarti A akar B per akar dikali akar, itu akarnya hilang. Tuh, berarti ini dia jadi per B. Seperti ini. Untuk yang sama. Terus yang kedua, kalau ada A per akar B ditambah akar C, kalian kalikan juga nih dengan bentuk sekawannya, yaitu akar B dikurangi akar C. Ingat, kalau misalkan ininya positif, nanti bentuk sekawannya itu jadi negatif. Berlaku sebaliknya, kalau misalkan negatif, berarti sekawannya itu positif. Selalu seperti ini ya. Kalau positif, berarti sekawannya negatif. Kalau negatif, sekawannya positif. Kalau sudah seperti ini, tinggal diselesaikan. A dikali akar B min akar C per B ketemu B. Akar B ketemu akar B. Berarti akarnya hilang ya, tinggal B. Akar C ketemu akar C, berarti tinggal C. Sekarang tandanya positif dikali negatif. Hasilnya negatif. Yang ketiga, A dikali dalam kurung aja B ditambah C. Tapi nanti kalau mengerjakan soal, kalau di opsinya itu tidak dalam bentuk seperti ini, berarti harus kalian selesaikan, harus kalian buka. Berarti A kali akar B ditambah A kali akar C. Siapa tahu nanti ketika dikalikan, atau misalkan A-nya mungkin dalam bentuk akar, ketika dikalikan dengan akarnya, malah nanti jadinya bisa lebih disederhanakan lagi. Ya. Terus ini sama kayak yang di atas, berarti B, C, negatif ketemu positif. Hasilnya negatif. Seperti ini untuk akar rasionalnya, merasionalkan bentuk pecahan. Untuk akar rasionalnya juga seperti ini. Mudah lah untuk ini. Kalian yang perlu ingatnya, ketika ada A per akar B, kalian harus kalikan dulu dengan bentuk sekawannya, atau kalian rasionalkan dulu nih. Jadi akar B per akar B. Untuk yang bentuk rasionalnya itu kalian lihat dari si akarnya. Kalau akar B berarti akar B per akar B. Kalau akar B tambah akar C, ingat positif jadi negatif. Ya. Ini untuk merasionalkan bentuk pecahan, merasionalkan pecahan. Kalau misalkan masih bingung, boleh kakak berikan satu contoh soal. Di mana? Di atas kayaknya bisa ya. Oke. Kalau misalkan masih bingung ya. Misalkan kakak punya soal 3 per akar 5 dikurangi 1. Nah, ini bisa bisa kita selesaikan dengan merasionalkan bentuk si penyebutnya itu, pecahan yang itunya tuh. Ini dikalikan dengan ini, berarti kita lihat yang ini kan ya, negatif nih. Akar rasional sekawannya itu jadi positif. Per akar 5 negatif jadi positif. Satunya tetap. Ini mengikuti akar 5 plus 1. Tinggal selesaikan. Berarti 3 dikali akar 5 plus 1, akar 5 ketemu akar 5. Dikali akar 5 nih, berarti akarnya keluar atau akarnya hilang. 1 dikali 1, 1. Negatif dikali positif, negatif. Berarti hasilnya 3 akar 5 plus 1, 5 dikurangi 1, 4. Kalau ininya mau dibuka lagi boleh. Berarti nanti 3 kali akar 5 akar 3 akar 5, 3 dikali 1, 3 per 4.
tinggal lihat nanti di opsi mintanya seperti apa, apakah cukup sampai di sini atau harus dibuka lagi. Itu untuk merasionalkan pecahan. Selanjutnya adalah menyederhanakan bentuk akar. Oke, yang keempat adalah menyederhanakan bentuk akar. Jadi kalau misalkan ada seperti ini nih, kadang kan sama ya, kayak sebelumnya ada akar di dalam akar di dalam akar. Ini bisa kita sederhanakan. Nah, untuk yang pertama, kalau misalkan ada akar AB ditambah akar AB, ini dalam akar ya, dalam gitu. Atau gini deh, AB diakarkan, terus ditambah akar lagi. Kakak juga jadi belibet sendiri ini nyebutinnya. Pokoknya bentuknya seperti ini deh. Ini bisa langsung kita selesaikan. Itu kalian ambil jawaban yang B-nya. Nilainya itu si B-nya. Di sini catatan A sama B-nya itu nanti deh kita ke contoh soalnya deh biar gampang ngeliatnya. Oke. Terus yang kedua, kalau misalkan ada, ini sama ya bentuknya sama yang pertama. Kalau yang di atas itu positif, kalau yang di bawah itu negatif atau pengurangan. Yang di atas penjumlahan, yang di bawah pengurangan gitu kan dalam akarnya itu. Nah, kalau yang pengurangan ini nanti jawabannya si A-nya. Oke. Kalau misalkan bentuknya seperti nomor 3 ini nanti jawabannya itu nilai AB-nya dengan catatan AB-nya itu A-nya itu tidak sama dengan B. Yang ini catatannya itu untuk A-nya kurang dari B dan B min A-nya itu sama dengan 1. Catatannya ya. Kalau yang 2 untuk A kurang dari B, B min A-nya juga sama dengan 1. Nah, yang nomor 4 sebenarnya gini deh. Nomor 4 ini sama kayak nomor 2. Jadi, bentuk yang nomor 2 ini kakak ubah jadi seperti ini. Biar gampang ngeliatnya. Karena 2 ini nanti pasti bakal ke nomor 4 ini. Gitu. Untuk yang nomor 1-nya gimana? Ya, lawannya aja. Kalau ininya positif, berarti jadi negatif untuk yang nomor 1-nya. Ntar kita lihat ya di contoh soal. Di sini cukup nggak? Kayaknya cukup deh. Ini kakak hapus dulu ya. Oke, ini contohnya. Misalkan kakak punya bentuk akarnya itu seperti ini. Akar dalam 56, dalam akar 56, tambah dalam akar 56, dan seterusnya gitu ya. Nah, gimana untuk menyelesaikannya? Ini itu kan bentuknya seperti ini nih ya. Seperti yang pertama nih. Ini bisa kalian lihat juga di materi yang sudah dibagikan oleh Master TPA, itu ada contoh soalnya seperti ini. Kalau misalkan kita mau mengerjakannya seperti yang nomor 1 ini, itu kan kalian harus kuadratkan dulu tuh, biar kalau ketika dikuadratkan nanti akar yang pertama terbuka gitu kan, akarnya hilang yang pertama. Jadi seperti itu, terus nanti membentuk suatu persamaan kuadrat. Nah, si persamaan kuadratnya itu difaktorkan. Nah, ini tuh bentuk faktor dari AB-nya ini sebenarnya. Ini nomor 4, makanya tadi kakak bilang nomor 4 ini sama dengan nomor 2 untuk yang pengurangan. Penjumlahan nanti tinggal mengikuti saja. Bedanya di sininya aja nih. Kalau ininya penjumlahan, ininya pengurangan. Kita coba praktekkan di sini. Ya, tadi kalau mengerjakan seperti ini harus kita pangkatkan dulu biar akarnya yang pertama itu hilang. Ketika akar pertamanya hilang, nanti akan membentuk suatu persamaan. Gitu kan? Itu pun kalian harus memisahkan terlebih dahulu. Nah, sini kakak mau coba pakai cara yang ini. Nanti kalian tinggal bandingkan dengan cara yang ada di materi itu. Yang ada materi yang diberikan oleh Master TPA. Oke. Kalau misalkan kakak langsung mau buat faktornya nih dari si 56, oke, berarti 56 ini bisa kita buka jadi 8. 56 itu kan dari 7 kali 8 ya? Ya enggak? 7 kali 8 kan? 7 kali 8, 56. Tapi ingat, di sini harus sama nih. A dikali A. Dalam kurungnya itu harus A plus 1, karena ini plus berarti A min 1. Ya udah,
berarti ininya 8 min 1. 8 kali 7, ini kan 7 nih, 7 kali 8 kan 56 kan. Kak, kenapa nggak pakai 7-nya aja? Gini deh, kalau misalnya kita pakai 7-nya, misalkan 7 di sini nih, berarti kan di sini harus 7 min 1. Ini nggak jadi 8 kan, tapi jadinya 6. 6 kali 7 itu kan nggak 56, ya kan? Dia tidak 56. Makanya nggak bisa pakai 7, kita pakai yang 8-nya. Karena 56 itu dari 8 dikali 7. Yang kita modifnya itu si angka 7-nya. 7-nya itu jadi 8 dikurangi 1. Sama dengan 56. Ini itu kan bentuknya sudah seperti ini kan, Dek ya? Nah, ya udah. Kalau misalkan sudah seperti ini bentuknya, berarti akar 56 ditambah itu akarnya panjang gitu ya, dalam akar 56 itu sama dengan 8. Nah, selesai. Seperti itu. Karena ini nih, ketika ada A tambah dikalikan A tambah 1 dan seterusnya, ini jadi A jawabannya. Langsung dapat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan pakai cara yang ini, kalian tinggal mengubah bentuknya aja. Si bentuk 56 ini kita ubah faktornya. Bukan ubah sih, kita faktorkan gitu. Sama kayak memfaktorkan x kuadrat gitu. X kuadrat ditambah x ditambah 2, itu faktornya berapa, sama kayak gitu. Seperti ini. Oke, itu dia materinya. Untuk selanjutnya kita ke pembahasan soal. Untuk tipsnya, kalau misalkan ditanya tipsnya ya supaya kalian bisa mengerjakan soal eksponen ini, ya tadi kalian pahami dan hafalkan sifat-sifat yang ada di eksponen ini, terutama sifat yang 10 tadi. Sifat yang 10 tadi itu nggak boleh kalian lupakan, sama tambahannya yang ini tadi, yang untuk merasionalkan pecahan kayaknya kalian udah bisa lah ya, bisa ngikutin gitu, udah mahir lah. Terus paling yang tambahan itu untuk sifat akar dalam akar sama menyederhanakan bentuk akar, ini sama yang ini. Itu aja sih deh paling tambahan untuk menghafalnya. Untuk sifat-sifat eksponen, pahami, banyak latihan soal, nanti akan terbiasa dengan yang 10 sifat yang ada di eksponen tadi. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal.